Ya, pada pagi hari ini Dr. Dwi sudah bergabung di hadapan kita. Jadi untuk sesi kedua akan kita lanjutkan untuk materi yang akan dibawakan oleh Dr. Widi. Sebelum sesi ini dimulai, izinkan saya membacakan CV singkat tentang beliau. Dr. Widi Atmoko merupakan konsultan staf di Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Bidang Informasi Teknologi beserta Hubungan Masyarakat di Ikatan Ahli Urologi Indonesia atau IAUI. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua dari Klaster Uronefro RSN Kencana. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Indonesia Society of Endourology. Beliau juga pernah mengikuti program fellowship sebagai fellowship dalam bidang sexual medicine dan prosthetic surgery di University of Carolina, Irvine, Amerika Serikat. Beliau juga mengikuti fellowship di Duke University Medical Center, Department of Urology di Amerika Serikat, dan fellowship di Glickman Urological and Kidney Institute, Department of Urology, Cleveland Clinic, Amerika Serikat. Dr. Wi juga meraih gelar profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis urologi di Universitas Indonesia pada tahun 2017. Sejak tahun 2019 hingga sekarang, beliau juga menjalani pendidikan doktoral di Universitas Indonesia. Ya, tanpa berpanjang lagi, kepada Dr. Widi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Iqbal atas introduksinya. Saya izin share screen ya. Oke, ya jadi terima kasih ini dari panitia dari Inasru dari Urusru juga ya ini ya untuk undangannya dalam pagi ini untuk membicarakan mengenai terapi medis untuk batu saluran kemih. Ya, ini topiknya sangat menarik dan memang cukup menantang ya karena memang ini bisa dibilang topik yang tidak bedah banget. Ya, tapi sebenarnya basic-basic seperti ini harus kalian mengerti ya untuk dari sisi keilmuan urologi karena pada dasarnya harapannya nanti kita juga bisa menjadi ujung tombak dalam mengatasi batu saluran kemih tidak hanya dalam hal operasi tapi tentunya dalam hal terapi medis ini juga kita harus senantiasa tahu bagaimana terapi-terapi yang harus kita berikan ya. Oke. Untuk disclaimer saya tidak ada konflik interest ya. Nah, dalam presentasi ini akan dibahas mengenai terapi medis dari batu saluran kemih ya. Nah, nanti perlu dipahami bahwa batu ginjal ini itu memang bisa dibilang dia penyakit yang tidak hanya penyakit bedah, tapi juga penyakit medis, sehingga memang ada peran pengobatan dalam kasus seperti ini. Nah, tujuan utama dari presentasi ini adalah membahas obat-obatan untuk nyeri kolik, bagaimana nanti peran dari meds dan juga evaluasi metabolik dan juga premedikamentosa secara umum untuk prevensi ya. Jadi, nah ini kita hari ini mencobalah kita mendalami sisi dari tanda kutip internal medicine dari urologi ya. Secara epidemiologi kalau kita lihat memang global prevalence dari batu ini sangat bervariasi dari 7 sampai 13%. Dan kalau kita lihat memang recurrence-nya untuk 5 tahun itu sampai 50%. Jadi ini angka yang cukup tinggi sekali ya. Jadi ini harus dipahami bahwa memang ya jangan jadi seperti pasien itu capek berobat karena batu ginjal berulang kali. Kita harus sebisa mungkin satu kali beres udah sebisa mungkin ya. Dan memang secara faktor risiko cukup banyak yang bisa mempengaruhi dari genetik, lingkungan, lifestyle, dan juga penyakit komorbid. Dan secara rentang usia memang paling sering terjadi antara 40-60 tahun, di mana pria ini lebih banyak dibandingkan wanita. Dan memang kalau kita lihat batu ginjal itu tentunya ya, karena residen sudah banyak pengalaman, ini bisa terjadi pada semua saluran di kemih. Ya. Nah ini penelitian yang mungkin kita juga sempat melakukan, ya jadi bagaimana epidemiologi dan juga faktor-faktor risiko klinis yang bisa mengakibatkan terjadinya batu ginjal recurrent ini kemarin dari Dr. Febri ya, dari residen dari urologi FKUI yang dominan mencari data, menganalisis segala macam.
kita menganalisis studi retrospektif sebanyak 325 subjek pada batu ginjal, di mana pada 325 subjek ini 40,6% itu bahkan mengalami recurrent, ya. Dan dengan tingginya recurrent ini tentunya kita harus membutuhkan treatment dan juga prevensi. Dan kalau kita lihat dari analis dari studi ini, memang ada beberapa odds ratio yang bisa menjadi faktor risiko yang di atas nilai 1. Ya, dari riwayat keluarga, minum kurang, DM, obesitas, ya, konsumsi teh rutin, usia muda, dan juga konsumsi buah-buahan ternyata juga ada faktor risiko. Walaupun sebenarnya nanti akan kita bahas, buah-buahan dan juga sayur-sayuran itu juga sebenarnya dalam tanda kutip tetap dibutuhkan juga, ya. Nah, peran terapi medis ini dalam hal batu ini intinya sebenarnya ada 3 garis besar selain peran dari bedah. Kalau untuk terapi medis ini tentunya ada mengatasi masalah kolik, yang kedua nanti masalah medical explosive therapy, dan yang ketiga tentunya bagaimana kita bisa mencegah timbulnya batu berulang, ya, di mana nanti dari prevensi ini bisa ada masalah manajemen diet, ya, nutrisi, dan ada beberapa terapi farmakologi itu bisa digunakan untuk terapi hemolisis, ya. Kita akan coba membahas dulu mengenai masalah nyeri kolik ginjal, di mana secara dalam hidup, ya, orang itu berisiko terjadi kolik ureter ginjal itu secara akut 10%. Jadi hati-hati, kalian masih punya dalam hidup, kalau belum pernah kolik, kalian masih punya 10% kemungkinan terjadi kolik selama hidup, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana manajemen nyeri kolik, nah tentunya ini harus diperhatikan. Mungkin kadang kalian terbiasa dengan kebiasaan rumah sakit, kebiasaan senior, kasih tramadol segala macam. Tapi tentunya kita baiknya harus mengetahui yang benar itu seperti apa. Ya, jadi bahwa kalau secara guideline pemberian obat NSAID itu dikatakan menjadi first drug choice, ya, NSAID. Di mana walaupun dari golongan NSAID ini ada beberapa obat itu bisa dikatakan harus diperhatikan masalah kardiovaskular yang nanti akan kita bahas. Kalau NSAID ini tidak bisa berhasil atau ada masalah kontraindikasi, alternatifnya adalah paracetamol. Baru naik lini keduanya itu adalah opiat, ya, opioid. Jadi bisa tramadol segala macam, ya. Nah, ini sebenarnya ini harus kita ketahui, ya, karena memang drug of choice pertama kali itu adalah NSAID, ya. Dan perlu diketahui juga, ini juga sering sekali dokter-dokter di kita di Indonesia masih sering memakai buscopan. Ini memang atau antispasmodik ini secara penelitian sejauh ini tidak memberikan manfaat, ya. Nah, kalau kita lihat kenapa sih NSAID itu menjadi nomor 1? Kenapa? Karena dia secara mengurangi masalah nyeri itu kalau dibandingkan dengan opioid dan paracetamol itu kurang lebih sama, tapi dia NSAID itu lebih jarang menggunakan analgesi tambahan. Artinya dia cukup dengan satu kali pemberian, ya, satu golongan, satu obat, tidak perlu kombinasi, dia bisa perbaikan nyerinya, ya. Dan secara efek samping juga dikatakan dibandingkan dengan yang paracetamol ini tidak ada perbedaan. Artinya dia secara efektivitas lebih bagus, tapi secara efek samping tidak ada perbedaan dibandingkan paracetamol. Bagaimana dengan opioid? Dibandingkan dengan opioid, ini NSAID ini lebih rendah juga efek sampingnya. Ya, kalau dengan paracetamol dia sama, tapi dengan opioid dia lebih rendah. Ya, ini sebenarnya alasan kenapa NSAID ini menjadi golongan yang pertama. Ya. Dan kalau kita lihat banyak sekali, kalau mungkin di RSCM suka memberian Franalges suppository dikombinasi dengan tramadol IV. Nah, sebenarnya untuk rutenya mana yang kita mau, yang disarankan itu sebenarnya belum ada standar bakunya. Ya, artinya jadi di kotak yang sebelah sini adalah sejauh ini belum ada rekomendasi spesifik pemberian rute NSAID itu seperti apa yang disarankan oleh EAU. Ya. Tapi pada dasarnya kalau kita sudah memberikan satu golongan obat, entah NSAID entah apa, itu kalau tidak mempan kita boleh memberikan dengan kombinasi terapi. Ya. Nah, pada saat kita pemberian NSAID ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, kenapa ini? Karena ini bisa menjadi faktor kontraindikasi. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya obat-obat NSAID yang golongan diclofenac dan juga ibuprofen ini bisa meningkatkan
risiko terjadinya penyakit koroner ya. Jadi hati-hati pada pasien-pasien dengan gangguan jantung dengan riwayat sakit koroner. Ini kontraindikasi pemberian diklofenak dan juga ibuprofen. Karena dia bisa menginhibisi prostaglandin ya, sehingga bisa terjadi. Nah, kalau misalnya pada di ginjal pada pasien-pasien CKD ini juga hati-hati karena dengan efek dari NSAID ini dia selain memperbaiki nyeri, dia juga bisa mengakibatkan vasokonstriksi ya di daerah pembuluh darah arteriol dari ginjal sehingga akan mengakibatkan penurunan blood flow ke ginjal. Ya, jadi hati-hati pada pasien CKD, pasien dengan pasien sakit jantung, ini hati-hati penggunaan NSAID ya. Dan secara prinsip biasakan kita coba dosis yang rendah dulu. Kalau sudah efektif ya itu yang kita berikan dan dicari tipe NSAID-nya yang durasi yang cepat ya, pendek. Nah, sekarang kita pindah ke MEDS ya atau Medical Exposure Therapy. Tujuannya apa? Dia untuk merelaksasi dari otot polos sehingga memfasilitasi pasar spontan dari batu ureter. Ya. Nah, kalau kita lihat ini review dari 70 trials ya dengan total 6 ribuan pasien dengan batu ureter. Nah, ini kalau kita lihat ini batu itu paling banyak 75% itu kurang dari 5 mm ya. Dan secara lokasi ini paling banyak itu di lower ureter ya. Nah, dengan kondisi alami artinya apa ya? Demografis ya, tanda kutipnya demografis dari batu, lokasinya di bawah, ukurannya juga kurang dari 5 mili, maka sebenarnya hal inilah yang mengakibatkan batu ureter itu memang cocok buat terapi medis ya. Nah, kalau kita lihat bahwa tapi ada syaratnya ya. Jadi MED ini secara umum digunakan pada pasien-pasien yang tidak memiliki indikasi terhadap active stone removal ya, seperti nyerinya terkontrol, tidak ada infeksi, tidak ada penurunan fungsi ginjal ya. Dan keuntungan dari MED ini yang dipropos itu adalah untuk mengurangi nyeri ya dan komplikasi akibat batu dan kepatuhan untuk intervensi invasif. Dan ada beberapa terapi ya dengan menggunakan alpha blocker, PDL5 inhibitor, CCB dengan fungsinya itu tadi seperti saya bilang di awal relaksasi otot polos ya. Dan memang dikatakan bahwa alpha blocker ini merupakan MED yang paling banyak digunakan. Namun sebenarnya ada beberapa evidence itu masih konflik antar studi ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita lebih banyak akan dibahas mengenai alpha blocker karena memang untuk data PDE5 inhibitor dan juga calcium channel blocker ini datanya masih jauh terbatas ya. Nah, dari paper ini kalau kita lihat dari Cochrane meta-analysis yang dipublish 2014 ini menunjukkan bahwa alpha blocker ini efektif dibandingkan dengan standar terapi untuk stone free rate dengan risk ratio-nya 1,48. Karena hampir seluruh data menunjukkan efikasi yang sangat baik. Nah, akhirnya alpha blocker ini sangat direkomendasikan sebagai MED dari EUGATAN dari tahun 2014, 2015 hingga saat ini. Ya, meski demikian ternyata studi-studi yang dimasukkan dalam analisis ini merupakan low quality study ya dengan desain heterogen, blinding yang tidak cukup dan beberapa memiliki publikasi yang bias sehingga diperlukan RCT dengan desain yang lebih baik untuk memastikan efikasi dari alpha blocker. Ya. Dan di tahun 2015 terdapat trial dengan jumlah subjek yang sangat besar, yaitu 1.167 dari 24 center di UK dengan intervensi berupa tamsulosin, nifedipin, dan juga placebo. Dan didapatkan tidak ada perbedaan bermakna nih. Nah, ini memang dikatakan ini studi kontroversi. Ya. Didapatkan tidak ada perbedaan bermakna antara ketiga kelompok tersebut dalam persentase pasien yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Nah, meski demikian, trial ini memiliki banyak limitasi ya. Jadi dia tidak mengkonfirmasi stone passage-nya berdasarkan imaging, dan 75% pasien juga memiliki batu berukuran kurang dari 5 mm sehingga dapat menjadi penyebab tidak diperlukannya intervensi batu. Nah, karena trial ini merupakan salah satu trial terbesar sehingga memicu banyak trial untuk mengkonfirmasi efikasi dari alpha blocker. Ini sebenarnya sekedar cerita aja nih, ya. Nah, ini adalah studi yang bisa dibilang baru ya 2021, di mana nih RCT dengan desain yang lebih baik dan meta-analisis yang terbaru di 2021. Nah, ini dia
menyertakan high quality dan juga RCT dengan kontrol placebo ini menunjukkan bahwa alpha blocker tidak memiliki efek terhadap stone passage rate untuk ureter stone secara umum. Namun bila dilakukan subgroup analisis didapatkan bukti efikasi untuk batu ureter distal. Ya, mekanisme hipotesisnya adalah dia karena ada reseptor alpha adrenergic pada ureter distal lebih banyak dibandingkan mid maupun proximal. Ya. Meski demikian, pada meta-analisis belum dapat dilakukan subgroup analisis berdasarkan ukuran batu dan tipe alpha adrenergic karena memang jumlah sampel size-nya masih rendah, sehingga high quality RCT juga masih tetap diperlukan. Ya, nah, memang balik lagi bahwa guideline saat ini itu masih menyatakan bahwa tetap mendukung penggunaan alpha blocker, terutama batu distal ukuran lebih dari 5 mm, namun penggunaan ini hanya digunakan untuk pasien-pasien yang sudah well informed. Ya, artinya kalian harus serta-merta edukasi benar-benar, indikasinya bagaimana, kontraindikasinya bagaimana, kapan indikasi untuk active stone-nya bagaimana, ya, itu juga harus dijelaskan. Dan memang sebenarnya obat ini bisa dikatakan masih off label, ya, dan juga tetap namanya obat off label ya, masih ada kemungkinan juga efek samping juga yang lain. Dan untuk yang PDE5 inhibitor dan corticosteroid sebagai kombinasi alpha blocker ini juga masih banyak menunggu banyak penelitian lebih lanjut untuk dapat direkomendasikan. Ya, jadi ini sebenarnya ini kita ambil dari guideline ya EAU 2022 nih. Jadi kalau yang belum pernah dengar ada kombinasi dengan corticosteroid dengan PDE5, ini sebenarnya ini sudah mulai data-data sudah mulai bertambah nih masalah penggunaan kombinasi ini. Ya. Nah, ini bagaimana sih pola praktis penggunaan MET oleh endourologis. Nah, dari survei dari 237 endourologis, ini menunjukkan bahwa masih banyak yang tetap menggunakan MET untuk batu ukuran kurang dari 10 mm dan mid ureter. Dengan adanya suspend trial tadi itu yang kontroversi, ini tapi dengan adanya, walaupun dia kontroversi, tapi ini dia tidak mengubah terlalu banyak praktis pola dari endourologis ya. Jadi pada praktiknya terlepas dari guideline yang ada, ini merupakan keputusan masing-masing urolog atau klinisi ya untuk memberikan MET berdasarkan literatur yang ada, kondisi dan juga tentunya preferensi dari pasien. Nah, untuk memilih pasien yang dapat menggunakan MET tentunya ada beberapa faktor ya, selain lokasi, ukuran ya, di mana kalau tentunya kalau dari sisi lokasi distal ureter dan ukuran yang kecil ini secara umum ya, ini memang paling cocok untuk MET. Dan juga ternyata juga ada beberapa hal, misalnya derajat hidronefrosis proksimal bagaimana, ya, tebal dinding ureter bagaimana, dan juga diameter ureter bagaimana. Semakin tinggi hidronefrosis, makin hidroureter semakin besar ya, dari proksimalnya nih hidroureter semakin besar, dan juga semakin tebal dinding ureternya, maka tentunya ini bisa mengurangi kesuksesan. Ya, dan juga dari sisi DM, ini juga ternyata ini berpengaruh terhadap efikasi terkait masalah persarafan. Ya. Nah, penggunaan MET ini tentunya harus disertai dengan follow up. Ya, umumnya MET digunakan sampai 4-6 minggu dengan harus dilakukan imaging berkala ya untuk menilai posisi batu dan juga menilai hidronefrosisnya. Dan MET ini harus dihentikan apabila ada komplikasi seperti infeksi, nyerinya masih ada, ya, dan juga terjadi perburukan fungsi ginjal. Kalau memang sudah ini terjadi, baiknya tetap kita naik ke active stone removal ya, minimal dengan SWL dan sampai ke paling atas ya tahap open ya. Nah, bagaimana kita kalau kita mau ngomongin masalah MET, nah ini yang agak lumayan lebih ngejelimet untuk bagaimana evaluasi metaboliknya untuk masalah batu ini ya. Nah, untuk masalah screening, ini kita harus mengevaluasi dari sisi anamnesis, ya, pemeriksaan lab darah, ya, misalnya dengan serum kimia, dengan urin, dengan imaging, dan juga dengan batu, ya, stone analysis, ya. Jadi memang dikatakan pemeriksaan urin 24 jam ini merupakan pemeriksaan tambahan dalam evaluasi metabolik dan diindikasikan terutama pada pasien-pasien yang dengan yang high risk ya. Jadi kalau kita lihat di sini basic screeningnya itu dari anamnesis sampai ke analisis batu ya, tergantung tanda kutip ini adalah kalau tersedia ya. Ini semua pada pasien dengan batu. Tapi kalau 24-hour urine ini lebih direkomendasikan pada pasien-pasien dengan yang high risk recurrence ya, jangan lupa.
Ya, jadi tentunya kalau masalah anamnesis ya ini mungkin semuanya sudah pada tahu ya bagaimana penyakit keluarga, sindrom metabolik. Jadi jangan lupa obesitas, hipertensi, DM ini juga bisa menjadi faktor risiko ya. Hipertiroid, ada GOUT, ada renal tubular acidosis, ada hiperparatiroid ya, riwayat refleksi usus, bariatrik dan lain-lain. Bagaimana dietnya, masalah kalsium, masalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga tentunya sodium, protein, dan oksalat ya, dan juga beberapa obat lainnya. Nah, ini sebenarnya ini juga bisa mencegah bisa menginduce terjadinya batu juga ya. Untuk masalah pemeriksaan lab tentunya yang paling penting adalah elektrolit, kalsium, dan juga kreatinin dan juga asam urat. Nah, pada kondisi ada peningkatan kalsium ya perlu dipertimbangkan untuk pemeriksaan hormon paratiroid ya. Jadi ini kemarin yang di Jakarta ini suka pernah ditanyain, ini juga tolong kalian sebagai residen juga harus tahu ya minimal kalau ada peningkatan. Jadi nggak semua pasien itu dicek hormon paratiroid ya. Dicek kalau misalnya pada pemeriksaan kalsium serum dia tinggi ya. Nah, untuk urinalisis ini dapat memberikan gambaran mengenai komposisi batu. Ya, tentunya kalau misalnya dia pH-nya asam, nah ini biasanya kalau batunya asam urat dia biasanya bisa kurang dari 6. Pistin juga begitu, sedangkan kalau pH-nya basa, ini bisa terjadi pada kondisi batu struvit atau batu kalsium fosfat. Ya. Nah, kalau misalnya ada dari urinnya ada urease ya, ada nitrit ya. Nah, ini risiko terjadi ada kemungkinan batu struvit. Untuk imaging ya, dengan juga analisis batu tentunya secara imaging ya kita bisa melihat stone berduna bagaimana, stone karakteristik bagaimana, distribusi bagaimana ya. Apakah bilateral atau tidak. Nah, ini tentunya jangan lupa kalau kita batu bilateral ini bisa masuk ke golongan high risk ya. Dan juga apakah ada gambaran nervocalcinosis yang biasanya ini terjadi karena kelainan metabolik seperti RTA atau hiperparatiroid ya. Dan juga tentunya opasitas atau constituent unit ini bisa memberikan info mengenai komposisi batu. Dan untuk analisis batu ini baiknya memang hampir semua pasien dengan batu sebisa mungkin ini dilakukan analisis batu ya. Dan dilakukan berulang, artinya diperiksa lagi kalau dia keluar batunya atau setelah misalnya dia di PCN sekali batunya ini, terus di URS lagi di tahap berikutnya, nah itu baiknya tiap batu itu tetap dicek. Nah, karena ini bisa mengidentifikasi dari etiologinya ya. Dan tentunya dari masalah komposisi batu ini nanti bisa kita memprediksi value ya untuk mencegah timbulnya batu kembali secara medis. Nah, secara komposisi batu ya, jadi memang komposisi batu ini mesti paling gampang itu kita bedakan antara kalsium dan juga non kalsium, di mana batu kalsium yang paling sering itu adalah batu kalsium oksalat ya, dan untuk lain-lainnya memang sebenarnya lebih rendah dibandingkan oksalat ya. Nah, indikasi untuk dilakukan evaluasi metabolik pada pasien batu saluran kemih memang secara umum ada dua, ya, yaitu pasien yang first time stone, ya, tapi dia memang tertarik ya, atau dia ada batu multiple, dia sudah recurrent dan juga ada kelainan sistemik, ya, atau yang di sebelah kiri ini semua, ya. Jadi ini sebenarnya indikasi-indikasi faktor risiko terjadinya batu berulang. Ya. Ketika ini semua ada, maka disarankan untuk melakukan full metabolic stone evaluation. Ya. Nah, bagaimana sih kita 24-hour urine testing ini ya? Jadi tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, pemeriksaan sebaiknya dilakukan ketika sudah stone free ya, selama kurang lebih 20 hari sesuai dengan guideline EAU. Dan pasien ini juga penting untuk diminta dia melakukan diet itu seperti biasa sehari-hari. Jadi jangan dia udah tak mau dites, dia banyak minum, kalsiumnya sama proteinnya dikurangin, itu sebenarnya salah. Ya. Dan untuk pemeriksaan apakah perlu dilakukan 1-2 kali sebenarnya masih kontradiksi, karena ada studi menyatakan tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun ada juga bahwa dari 2 kali pemeriksaan ini bedanya itu bisa sampai 34%. Ya. Nah, memang kalau untuk dari guideline EAU, CUA kan ada nih ya, EUA ini
rekomendasi secara umumnya itu perlu dilakukan 2 kali untuk meningkatkan akurasi. Ya. Parameter-parameternya apa saja yang diperiksa? Ini bukan darah ya, jadi ini semua parameter ini adalah dari urin 24 jam. Ya, jadi yang dicek itu kreatinin, ada ion-ion yang menjadi promotor nih ya, yang kecenderungan ke arah sana, ion-ion batunya, kalsium, oksalat, asam urat, cysteine. Promotornya itu adalah masalah volume, ya, potasium pH-nya bagaimana, sodium bagaimana, dan juga inhibitor sitrat ini bagaimana. Kreatinin ini juga diperlukan karena sebenarnya ini untuk memeriksa seberapa adekuat koleksi urin ini dikumpulkan. Karena biasanya kalau kreatinnya rendah, ya ada kemungkinan dia antara urin yang memang tidak adekuat atau memang bukan urin, karena ya bisa aja pasien mengisi itu dengan yang lain, ya. Nah, pentingnya memang urin 24 jam ini sebenarnya untuk membantu meng-guide bagaimana spesifik medical dan juga intervensi diet ini untuk mengurangi risiko recurrent. Dan memang dikatakan bahwa untuk terapi batu nutrisi yang spesifik ini lebih efektif dibandingkan yang general advice. Kalau kita ini angkanya lebih rendah dibandingkan yang hanya diet empirik biasa, ya, rendah protein, rendah garam, apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita tahu dia faktor kelainan metaboliknya apa, sebenarnya ini lebih bagus untuk mencegah terjadinya batu. Ya. Dan untuk pemeriksaan urin 24 jam ini adalah interpretasi sebagai berikut ya. Jadi kalau kita lihat memang secara umum kebanyakan memang ternyata dari 24 urine test ini paling banyak itu ternyata hipositraturia, yang kedua hiperkalsiuria. Ya, dan secara algoritma ini kita lihat bahwa ini adalah stone tree-nya ya. Jadi batu di sini yang pertama kita bedain itu adalah batunya kalsium atau bukan kalsium. Kalau bukan kalsium ya golongannya tinggal 3, antara batu asam urat, batu infeksi, atau batu sistin. Kalau batu kalsium, nah yang perlu dicek adalah kita cek kadar kalsium urinnya berapa. Kalau ada hiperkalsiuria, ya, urinnya tinggi kalsium, perlu dicek kalsium serum. Ya. Kalau dia normal ya berarti bukan masalah paratiroid. Tapi kalau dia ada kenaikan kalsium serum yang juga menaik, maka dia ada kemungkinan kenaikan dari paratiroid. Jadi ada kemungkinan hiperparatiroidism. Ya. Nah, sedangkan kalau normokalsiuria yang perlu dicek adalah ada nggak nih faktor-faktor lainnya, misalnya hiperurikosuria, asam uratnya di urin tinggi, ada hipositraturia dan juga adanya hiperoksaluria. Ya, jadi ini mesti dipahami benar-benar ya untuk algoritma Stone Tree ini. Nah, kita mulai masuk pelan-pelan dari masing-masing ion. Ya, nah pada pasien ditemukan kondisi hiperkalsiuria, anggaplah pasien pada hasil analisis batu adalah batu kalsium, maka terdapat 3 kemungkinan penyebab peningkatan kalsiumnya, ya, yaitu 1 resorbsif, ini karena adanya pengambilan kalsium ya dari tulang pada kasus hiperparatiroidisme, dan di mana fungsi paratiroid hormon ini dia meningkatkan kadar kalsium dengan mengambil kalsium dari tulang. Yang kedua, absorptif, artinya ini terjadi kenaikan absorpsi dari intestinal, terutama bila adanya peningkatan jumlah intake kalsium. Yang ketiga, atau karena adanya gangguan di ginjal yang menyebabkan reabsorpsi dari kalsium yang terganggu, ya. Dan pada kasus seperti ini diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan dari kadar kalsium serum. Yang pertama harus disingkat itu pertama adalah hiperparatiroidisme, ya. Yang umumnya akan didapatkan bila kadar kalsium serumnya juga tinggi, ya. Dan bila ternyata tidak terjadi peningkatan kadar paratiroid, dapat dipikirkan, ya. Dan perlu dipahami bahwa pemeriksaan dengan loading kalsium oral ini untuk membedakan apakah gangguan terjadi karena gangguan reabsorpsi atau absorpsi berlebih ini tidak perlu dilakukan karena memang secara umum tidak mengubah tata laksana. Dan bila pasien terjadi kondisi batu recurrent berulang, maka perlu dipertimbangkan pemeriksaan BMD ya, BMD karena adanya risiko osteopenia dan juga osteoporosis. Ya. Nah, pada kasus hiperkalsiuria, penanganan yang dapat diberikan itu adalah tentunya intake kalsiumnya masih normal, yaitu 1 sampai 1,2 gram per hari. Dan tidak dianjurkan untuk melakukan diet rendah kalsium karena kadar kalsium yang rendah dalam darah akan memicu hiperkalsiuria yang sifatnya resorptif. Ya.
Dan untuk mencapai karena aktivitas hormon paratiroid tentu kan untuk mencapai kadar kalsium darah normal. Serta kadar kalsiumnya rendah ini dapat mengakibatkan meningkatnya absorpsi oksalat di intestinal sehingga memicu pembentukan batu. Ya, jadi itu harus dihindari. Dan selain itu yang penting adalah untuk mengurangi kadar garam, natrium dan juga protein, ya. Dan setiap peningkatan kadar natrium dapat meningkatkan ekskresi kalsium dengan mengurangi kemampuan reabsorpsi. Selain itu dapat mengurangi kadar sitrat akibat kadar bignat yang berkurang. Nah, hal yang sama ini didapatkan dalam protein di mana acid load ini dari protein ini menyebabkan peningkatan kadar kalsium urin dan juga menginduksi reabsorpsi kalsium pada tulang, ya. Dan secara medikamentosa yang dapat diberikan sebagai lini pertama pada kasus-kasus hiperkalsiuria ini adalah tiazid. Ini bisa berupa hidroklorotiazid 2 kali 25 atau 1 kali 50 mg, di mana tiazid ini nanti dia bekerja dengan meningkatkan reabsorpsi kalsium dalam ginjal, sehingga salah satu efeknya adalah hiperkalsemia, ya. Dan bila pasien mengalami hiperkalsemia, ini jangan diberikan pemberian tiazid terlebih dahulu, sehingga perlu dilakukan workup terhadap kondisi pasien saat ini untuk memastikan diagnosis. Ya. Dan jika pasien mengalami hiperkalsiuria akibat hiperparatiroid, maka tata laksana yang diberikan tentunya adalah paratiroidektomi atau lain-lain sesuai dengan etiologi yang mendasari. Ya. Nah, ini sebenarnya diet secara umum ya untuk masalah garam, batasi maksimal 1 sendok teh sehari. Dan kenapa high intake ini jelek efeknya karena dia tentunya bisa meningkatkan ekskresi kalsium berlebihan dan juga bisa menurunkan kadar sitrat di urin ya karena ada hilangnya bikarbonat dan juga tentunya meningkatkan kemungkinan terjadinya batu urat sodium ya. Kalau kalsium tentunya batasannya adalah 1000 sampai 1200 mg per hari ya, di mana nah ini sebenarnya kita boleh menggunakan suplemen kalsium tapi timing ini harus penting. Kenapa? Karena kita harus jangan sampai kita minum atau konsumsi kalsium itu tidak berbarengan dengan makanan terutama sebenarnya oksalat ya. Karena kalau kita tidak makan atau minum barengan dengan yang oksalat atau yang lain, ini bisa kalsium itu dengan gampang terserap di ginjal ya. Tapi tentunya kita juga jangan membatasi, tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita sama sekali tidak mengkonsumsi kalsium tentunya nanti akan tulangnya yang akan keropos, tulangnya teropos, kalsium dari tulang diambil, nah itu yang juga bahaya ya. Dan kalau pada kondisi-kondisi dengan kalsium dietnya rendah, tentunya nanti dia akan mengurangi risiko konsentrasi reabsorpsi yang lebih rendah, sehingga justru dia meningkatkan absorpsi dari oksalat. Makanya baiknya pada saat kita mau mengkonsumsi kalsium, susu, keju, ya, yogurt, berarti kita juga sudah mengkonsumsi juga oksalat, ya, misalnya seperti bayam. Ya. Bagaimana dengan protein? Ya tentunya kalau saya sih biasanya kita edukasinya kalau di Amerika biasa mengajarkan cukup 1 hari itu 1 genggam proteinnya, entah ayam, entah sapi, itu cukup satu hari maksimal segitu, ya. Jadi hati-hati, ya karena memang protein ini bisa meningkatkan HCl, tadi saya sudah bilang bisa meningkatkan kalsium, bisa meningkatkan asam urat juga, ya dan juga dia mengurangi pH urin, mengurangi sitrat dan juga meningkatkan reabsorpsi dari tulang, ya. Nah ini sebenarnya yang bagus-bagus adalah kenapa vegetables dan fruit juga penting karena dia ada potensi untuk alkalinisasi sehingga menetralkan proton-proton load dari protein, ya. Nah, ini kita beda lagi. Tadi kan hiperkalsiuria. Nah, sekarang hipositraturia. Ya. Nah, bila pada pasien mengalami batu kalsium, ya, namun kadar kalsium urinnya normal, maka patofisiologi yang dapat mendasari itu adalah rendahnya inhibitor. Salah satunya adalah sitrat. Nah, di mana sitrat ini berperan untuk beberapa jalur patofisiologi ya. Kalau kita lihat di sini dia sangat berperan sekali, ya, untuk mengurangi pembentukan kristal kalsium. Nah, penyebab hipositraturia ini secara umum adalah kondisi asidosis ya, yang mana menyebabkan reabsorpsi dari sitrat ya. Dan mekanisme yang bisa mendasari itu adalah misalnya pada pasien dengan RTA tipe 1 ya karena ada gangguan sekresi hidrogen ya.
dan juga diare kronis yang menyebabkan bikarbonat ini hilang, sehingga tubuh cenderung asam, dan juga tiazid ini sebagai diuretik, karena dia salah satu efeknya adalah peningkatan ekskresi dari kalium, sehingga bisa akan terjadi hipokalemi, ya, sehingga terjadi perpindahan ion hidrogen, sehingga terjadi intracellular acidosis, sehingga terjadi hipositraturia. Dan kondisi-kondisi obat lainnya misalnya dengan karbonik anhidrasa inhibitor ini dia bekerja itu mirip dengan kondisi pada RTA, ya, di mana terjadi asidosis sistemik sehingga menyebabkan reabsorpsi sitrat. Intinya adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan asidosis di badan itu menyebabkan terjadinya reabsorpsi sitrat, sehingga ekskresi sitrat di urin itu menjadi rendah, ya. Jadi dia potensi menyebabkan pembentukan batu kalsium dan lain-lain, ya. Nah, tata laksana hipositraturia ini bila dengan peningkatan kadar sitrat atau dengan alkalinisasi urin. Nah, dari diet sitrat bisa didapatkan dalam bentuk asam sitrat atau potasium sitrat. Untuk kondisi di mana yang terjadi adalah kadar pH yang rendah, maka dianjurkan menggunakan potasium sitrat. Ya, ini kita lihat di sini, contohnya dengan melon, dengan tomat. Tapi kalau sudah relatif tinggi, maka dapat menggunakan asam sitrat, seperti pada lemon jeruk untuk meningkatkan kadar sitrat. Kalau kita mau memberikan medical treatment, kita bisa memberikan potasium sitrat sebesar 10 sampai 20 mg 2 kali per hari. Dan obat ini juga dapat diberikan untuk alkalinisasi, artinya untuk menaikkan pH, ya, bila pasien sebenarnya sudah memiliki kadar sitrat yang normal. Ya, karena sebenarnya pH yang asam itu juga berbahaya untuk timbulnya batu kalsium juga. Ya. Nah, yang lain, yang ketiga ini adalah masalah hiperoksaluria, oksalat. Ya. Nah, hiperoksaluria ini dapat terjadi akibat kelainan primer, ya, bisa pada defisiensi enzim sehingga produksi oksalat endogen berlebih, atau tipe 1 primary hyperoksaluria, ini yang tipe yang paling banyak, ya, tipe 1. Ya, ini terjadi defek enzim liver spesifik sehingga tata laksana yang diberikan harus berupa liver transplant, atau yang lainnya adalah akibat intake oksalat yang meningkat, ya, dengan kadar kalsium yang rendah. Nah, ini tadi saya bilang bahwa baiknya kalau kita pada saat konsumsi oksalat itu kita juga harus konsumsi kalsium juga, dan juga sebaliknya, ya. Dan gangguan malabsorpsi, ya, seperti inflammatory bowel disease, intestinal pasca reseksi usus, ada penyakit celiak atau hingga pankreatitis, ini bisa mengindikasikan ke arah hiperoksaluria, ya, yang diikuti dengan kadar pH rendah dan juga sitrat dan juga kalsium rendah. Yang lainnya adalah kolonisasi bakteri, ya, yang karena dia memetabolisme oksalat di kolon. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, masalah kalsium ini sangat penting dalam oksalat, sehingga konsumsi kalsium dengan oksalat secara bersamaan itu sangat penting untuk membentuk kompleks yang tidak diabsorpsi di gastrointestinal, ya. Jadi ini harus diingat benar-benar, ya. Pada saat kita konsumsi kalsium, baiknya kita juga mengkonsumsi oksalat. Kalau secara umum yang tinggi oksalat itu bayam, starfruit, tart, dan rhubarb. Paling banyak sih kalau di kita adalah spinach, ya, bayam. Dan untuk tata laksana medisnya, yang utama adalah dengan pyridoxine, karena dapat mengubah glioksalat menjadi glisin sehingga mengurangi metabolit dari oksalat. Ya. Bagaimana dengan hiperurikosuria? Nah, ini sedikit berbeda, di mana yang terjadi adalah promotor dengan pengendapan kalsium meningkat pada kasus batu kalsium atau tingginya solut pada kasus batu asam urat. Ya. Beberapa penyebabnya antara lain adalah kadar purin yang meningkat dari protein, ya, gangguan metabolik, ya, ada gout, ada lisis tumor atau penggunaan obat-obatan lainnya. Dan biasanya pada sindrom metabolik ini terjadi amonia genesis yang menyebabkan terjadinya asidosis sehingga dapat terjadi hiperurikosuria. Kalau tumor lisis ini menyebabkan lisisnya asam nukleat, ya, sehingga ketika lisis dia ada mengandung purin. Nah, di mana purin ini dia sebagai prekursor asam urat, ya. Dan untuk membedakan apakah pasien mengalami batu asam urat atau batu kalsium, ya, yang mana pada keduanya dapat terjadi hiperurikosuria, ini kita bisa lihat dengan nilai pH urin, ya, di mana pada pH
pada batu asam urat biasanya pH-nya hampir selalu rendah ya, always bahkannya di bawah 6. Sedangkan kalau dia ada batu kalsium oksalat tapi dia dari hiperurikosurianya ada di urin ada hiperurikosuria, biasanya pH-nya di atas 6 ya, sehingga ini harus hati-hati pembedaan karena beda antara batu asam urat dengan hiperurikosuria. Ya, jadi harus hati-hati pada kondisi-kondisi hiperurikosuria ini bisa juga terjadi batu kalsium ya. Jadi itu harus dipahami. Treatmentnya bagaimana? Ya tentunya karena tadi bisa karena batu asam urat, ada batu kalsium oksalat. Tentunya kalau batu asam urat kita harus limit mengenai protein hewani, normal BMI, kontrol metabolik, dan tentunya kita memberikan, karena tadi biasanya pH-nya rendah, maka kita harus memberikan sitrat potasium dengan tujuan untuk menaikkan pH-nya. Ya. Nah, ini perlu juga sangat penting ini, paling sering salah kaprah, nggak cuma urologi, tapi juga semua dokter, bahkan allopurinol bukan menjadi first line pada batu asam urat. Ya. Biasanya kita berikan allopurinol pada kasus kalau disertai juga dengan adanya gangguan yang lain, ada gout, ada malignancy atau tumor lisis. Ya, jadi tujuannya itu sebenarnya alkalinisasi ini dia bisa mengkemolisis ya pada yang batu asam urat yang murni. Ya, bisa dengan kalau potasium sitrat tidak ada, ini sebenarnya pilihan lainnya adalah dengan bignat. Ya. Kalau batu kalsium oksalat dengan disertai dengan hiperurikosuria, justru malah kebalikannya, kita harus memberikan allopurinol. Ya, jadi ini bedanya nih, ya di slide ini harus dilihat bahwa kalau batu asam urat dia tanpa kondisi-kondisi lainnya dengan gout, tidak ada hiperurikosemia, asam urat di darahnya itu juga rendah, ini allopurinol tidak perlu diberikan. Targetnya adalah hanya untuk meningkatkan pH. Ya, berbeda dengan batu kalsium oksalat, kalau dia ada kenaikan hiperurikosuria, ada indikasi pemberian allopurinol. Ya, tolong ini diperhatikan. Nah, bagaimana dengan batu sistenuria? Tentunya ini sangat jarang, ya karena merupakan familial, jadi akibat kelainan genetik sehingga terjadi gangguan reabsorpsi dari sistin. Dan umumnya pada sistin yang dianjurkan ini adalah hidrasi yang hingga mencapai 4 liter. Ya, dengan target urin outputnya 3 liter per hari dan ditunjang juga dengan intake garam dan juga protein moderat sehingga mengurangi asidosis. Untuk medical management tentunya dengan alkalinisasi urin, bisa dengan potasium sitrat ya, karena dapat meningkatkan solubilitas dari sistin. Dan terapi lainnya dapat dengan thiopronin untuk dapat meningkat. Ini obat-obat ini dia bisa mengikat langsung ke sistem. Ya. Nah, pada batu struvit, nah ini sebenarnya, nah ini juga harus dipahami benar-benar sekali bahwa pilihan pertamanya itu adalah surgical stone removal. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan batu asam urat, pilihan pertamanya itu harus stone free, harus infection free. Di mana stone removal ini is emas, ya. Terutama apabila misalnya dengan terapi diet ini tidak membantu, ya. Nah, bisa juga dengan terapi metabolik dengan obat-obatan lainnya, dengan misalnya dengan AHA, tapi ini sangat mahal. Jadi ini tidak terlalu kita sarankan. Ya, jadi kalau ada ketemu dengan batu asam urat, batu struvit, batu infeksi, ya biasanya dengan pH asam, ada bakteri-bakteri di urin. Nah ini ya, seperti Proteus, ada Pseudomonas, Klebsiella ini harus diangkat batunya. Ya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita udah batu, dok? Pasti dengan batu terus, tapi kok urin 24 jam normal? Ya bisa aja. Ya. Nah, untuk kondisi yang memang di mana misalnya pasien batu berulang, dan juga kita dari hasil pemeriksaan nggak ada kelainan atau nggak ada faktor risiko yang terdeteksi, maka obat-obatan yang dapat diberikan secara general itu adalah dengan thiazid atau dengan potasium sitrat yang menurut dengan guideline IAUA. Hal ini didukung dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kedua obat tersebut dapat mengurangi rekurensi pada penderita batu kalsium terlepas dari faktor risikonya. Ya, di mana juga di mana potasium sitrat ini juga dipilih karena dia memang efek sampingnya yang rendah. Ya. Nah, dari pilihan pengobatan dan juga rekomendasi diet yang diberikan dalam penata laksanaan yang diajukan menurut guideline IAUI,
Ya, jadi dicoba dulu perubahan nutrisi selama kurang lebih 3 bulan. Bila gagal baru menggunakan terapi medis ini secara umum pada semua kondisi hiperurikosuria, hiperkalsiuria, hipostraturia. Dicoba dulu diet 3 bulan. Kalau tidak bisa baru dengan terapi medis. Nah, terlepas dari apapun yang diberikan, tentunya general preventif ini harus diaplikasikan ke seluruh pasien, terutama terkait dengan peningkatan intake cairan, karena ini sangat penting. Ya, ini saya rasa kalian sudah tahu semua ya masalah general diet ini seperti ini. Nah, apabila dietary approach gagal, maka dapat diberikan tata laksana namanya preventive pharmacological treatment. Nah, ini sebenarnya saat ini sangat penting karena ini rangkuman algoritma dari yang tadi saya bilang ada stone tree. Ya, jadi batu dipisah dulu kalsium atau bukan. Kalau batunya bukan kalsium, dicek apakah batu asam urat, batu infeksi atau sistin. Kalau batunya asam urat, tentunya balik lagi kita jangan kasih allopurinol, ya. Jangan kasih allopurinol kecuali dia ada masalah gout, ada peningkatan asam urat di darah juga tinggi. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia murni pure asam urat tanpa tadi gout dan lain-lain, kita cukup berikan potasium sitrat karena tujuannya hanya untuk menaikkan pH urin. Kalau batu infeksi harus stone free, dengan obat-obat ini bisa tapi mahal. Batu sistin minum banyak, ya, 4 liter per hari. Konsumsi potasium sitrat untuk dia mensolubilitas dari ion sistinnya, dan juga tiola ini sebenarnya juga untuk binding dari sistin. Kalau batunya kalsium, yang paling gampang dicek dulu apakah dia ada hiperkalsiuria. Kalau dia ada hiperkalsiuria, ya, dengan peningkatan serum Ca, ini berarti ada kemungkinan dia kelainan paratiroid hormon. Ya. Jadi dilakukannya paling penting adalah kita cek apakah ada hiperparatiroidisme primar atau tidak. Kalau ada ya kita tata laksana, kita operasi bekerjasama dengan onkologis. Kalau normal kalsiumnya di serum, kita bisa berikan diazida dan juga potasium sitrat. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menaikkan pH semua. Ya. Nah, kalau dia dicek batunya batu kalsium tapi kalsium urinnya normal, maka kita harus cek yang lainnya bagaimana. Kalau ada hiperurikosuria tentunya kita kasih allopurinol. Nah, ini pada kondisi-kondisi hiperurikosuria seperti ini yang dia dengan normal kalsiuria, dengan dia dengan gout, ini ada tempatnya diberikan allopurinol. Kalau hipositraturia, ya kita kasih sitratnya. Dengan paling baik adalah potasium sitrat, karena dia bisa menaikkan pH juga. Ya. Kalau dengan hiperoksaluria, tentunya kita harus diet kalsium moderate atau normal, dan juga oksalat rendah, ya, dan juga consider dengan B6, tapi walaupun ini juga sebenarnya hanya vitamin, ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk follow up, baiknya kita lakukan 24 hour urine dalam 8-12 minggu pada setelah terapi inisial untuk menilai respon awal bagaimana. Kalau misalnya belum terjadi perbaikan, kita bisa lakukan adjustment dose. Dan kita lakukan mungkin sampai annual bila memang diperlukan. Kalau kondisi sudah bagus, dietnya sudah cocok, kita bisa memperlama, bisa sampai bertahun saja. Ya. Dan juga tentunya kita harus melakukan tes periodik darah untuk menilai kelainan efek samping dari terapi farmakologis. Ini bisa dilihat di bawah sini ya, kalau misalnya apa ya. Nah, contoh allopurinol. Tentunya allopurinol ini hati-hati masalah enzim liver. Nah, ini juga harus dicek secara berkala, mungkin antara 3 sampai 6 bulan apakah ada perburukan atau tidak. Analisis batu bila memungkinkan, lalu juga memonitor pasien dengan batu struvit karena ini risiko tinggi untuk reinfeksi dan memang pilihan satu-satunya utamanya adalah operasi. Ya, dan juga tentunya follow up imaging untuk menilai apakah ada pertumbuhan batu atau pembentukan batu yang baru. Nah, ini sebenarnya hanya gambaran saja bahwa compliance ya untuk medical treatment dan juga dietary treatment ini dari batu ini sangat rendah. Ya, kalau kita lihat memang dari dilihat di compliance rate-nya untuk yang fluid intake itu masih mendingan 72%, tapi misalnya seperti intake sitrat itu sangat rendah, dan juga masalah konsumsi protein itu juga tidak digubris ya. Jadi ini sebenarnya compliance-nya masih rendah. Dan juga untuk ternyata terapi-terapi yang tadi yang ngejelimet tadi yang kombinasi itu juga tidak banyak dilakukan dibandingkan dengan monoterapi. Ya. Nah, bagaimana sih kita untuk meningkatkan terapi ini ya? Tentunya adalah
mungkin masalah literasinya masih kurang, masalah sosial ekonomi, merasa tidak ada efikasi, ya, atau penggunaan multi drug ya. Nah, ini termasuk informasi yang overload pada saat edukasi. Nah, oleh sebab itu dokter itu harus melakukan emphasize ya mengenai pentingnya pencegahan di antara lewat mengurangi apa namanya kejadian kegawat darurat IGD, fasilitas dan juga pembedahan. Dan selain itu tentunya kita harus melakukan advice untuk mendapat edukasi yang layak untuk mengurangi kompleksitas dari pengobatan. Dan juga tentunya adalah follow up yang rutin ini harus juga diberi ketahuan kepada pasien. Saya rasa untuk masalah summary-nya dari topik siang ini adalah bahwa NSAID ini masih menjadi first option untuk kolik renal dengan alternatifnya adalah paracetamol di mana second line-nya adalah opioid ya, dan juga untuk masalah MET alpha blocker ini terutama pada batu ureter distal lebih dari 5 mm ya. Dan untuk basic screening tentunya adalah anamnesis ya, abnormalitas dari anatomi bagaimana dan juga darah dari dan juga analisis urin ya. Dan tentunya masalah tidak semua harus dicek metabolik risiko ya, dan juga treatment biasakan ini dikerjakan pada kasus-kasus yang memang high risk conformer, kecenderungan recurrence ya, jadi harus di individualize. Dan juga tentunya untuk masalah metabolic risk evaluation ini berkaitan sama dengan analisis batu dan juga 24-hour urine testing karena ini menjadi basic fundamental untuk mencegah terjadinya batu lagi pada pasien-pasien dengan yang high risk, dan tentunya masalah follow up ini sangat penting untuk pencegahan berikutnya. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin bertanya silakan. Mohon maaf apabila saya lumayan panjang nih ngomong karena memang banyak sekali pembahasannya. Terima kasih, saya balikan lagi kepada Dr. Iqbal. Ya, terima kasih banyak Dr. Widi atas presentasinya, sangat menarik, Dokter. Mungkin kita akan melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Sinyalnya jelek, Dr. Iqbal. Banyak yang nanya nih. Saya coba jawab ya dari urutan atas nih. Dr. Prenisa. Izin bertanya, penggunaan NSAID pada CKD apakah ada cut-off parameter? Ya, bagaimana pemilihan terapi nyeri kolik pada pasien dengan CKD? Apakah tetap dengan NSAID dengan adjustment dosis atau sebaiknya digantikan dengan pilihan? Oke. Ya, mohon maaf dokter, tadi terputus sinyalnya. Ya, sebenarnya memang idealnya untuk pertanyaan dari Dr. Prinisa kita bisa adjustment dose, ya. Adjustment dose, walaupun kalau saya pribadi, kalau misalnya memang kita sudah mengetahui pasien itu ada riwayat apalagi ya, karena kan untuk pemeriksaan kreatinin pun kita butuh waktu, ya. Tapi kalau pasien datang dengan kolik, kita cukup tanyakan aja apakah ada masalah ginjal sebelumnya atau tidak. Kalau memang ada, ya kita sarankan menggunakan alternatifnya, misalnya apa? Paracetamol, ya. Jadi hal seperti itu kita harus cepat memutuskan. Tapi sebenarnya sih prinsipnya kalau kita mau telah lebih lanjut, kalau memang sudah ada data GFR-nya, kita bisa lakukan dosis adjustment. Ya. Jadi memang sebenarnya nggak ada cut-off benar-benar yang mengunci. Ya, tapi memang kalau boleh saya bilang, untuk praktisnya kalau memang sudah ada CKD, terlepas dari CKD stage berapapun, penggunaan alternatif terapi itu juga nggak apa-apa. Nah, jadi nggak mesti dengan NSAID. Ya, baik dokter. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari pertanyaan dari baik dokter. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Freddy dok tentang tata laksana nyeri di mana yang direkomendasikan adalah NSAID. Bagaimana pengobatan pada pasien dengan threshold nyeri yang rendah? Apakah tetap diberikan analgetik NSAID tersebut atau kita bisa menaikkan menggunakan golongan opioid? Pertanyaan mana sih? Nggak ada di ini. Ya, ada dok. Jadi memang ini menanyakan tentang tata laksana rekomendasi pemberian NSAID pada pasien dengan threshold nyeri yang rendah, dokter. Oh, ini.
Input to be Ya, ready. Oh iya, benar. iya. Oh Apakah iya, akan naikkan dosis atau malah kita ya gunakan golong opioid? kita kan nggak tahu ya seberapa rendah pasien ya. Tetap ya kalau kita lihat memang apa? Tadi kan sudah dibandingkan ya. Sebenarnya memang dibandingkan antara opioid dan juga paracetamol, NSAID itu paling bagus dalam mengatasi nyeri karena dia tidak membutuhkan, bukan tidak ya, dibandingkan dengan opioid dan juga paracetamol ternyata dia lebih rendah untuk kebutuhan pemberian terapi analgetik tambahan. Ya, jadi bisa dibilang secara efektivitas lebih baik dan secara efek samping dia lebih rendah dibanding opioid. Gitu. Tapi kecuali ya kita namanya masuk NSAID nggak mempan, boleh pindah ke lini kedua baru dengan opioid ya. Jadi basicnya tetap mau dia nyerinya seberapa, tetap berikan NSAID terlebih dahulu ya. Ya, baik. Berarti memang untuk tata laksana untuk kolik renal ini memang pilihan pertamanya tetap NSAID ya, Kak? Iya, Baru selanjutnya bisa dikombinasi ataupun menaikkannya ke golongan opioid. iya. Baik, terima kasih dokter. Ini juga ada yang bertanya dokter tentang untuk masalah pemeriksaan urin 24 jam. Apakah kenapa baru dilakukannya rekomendasinya dilakukan setelah 20 hari stone free dok? Apakah tes tersebut tidak perlu dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau harus dilakukannya 20 hari pasca stone free dok? Nah, ini sebenarnya memang kenyataannya ini kita bicara ini ya, realita. Kalau di guideline memang baiknya 20 hari karena itu apa namanya? Mengurangi bias dari akibat dari batunya itu, faktor dia terjadinya apa namanya pengaruh dari zat-zat ion di batu. Karena sebenarnya yang mau kita nilai bukan batunya, yang mau kita nilai itu kan ion yang dihasilkan dari urin. Itu yang sebenarnya yang kita mau nilai. Jadi terlepas dari apa namanya ya batunya itu sebenarnya emang idealnya seperti itu. Walaupun kenyataannya secara realitanya itu semua pasien ya yang paling ya sejauh ini saya belajar di Amerika di ini pertama batu di sana itu kalau kita lihat memang hampir semua dikerjain dan itu terlepas dari masih ada batu atau enggak ya jadi pada dia datang pasien pertama kali datang kasusnya masih virgin belum dioperasi belum ada riwayat apa-apa tapi ada batu itu dilakukan 24 hour urine kenyataannya seperti itu ya. Nah, nanti setelah dia dilakukan operasi bersih, baru 20 hari setelahnya dicek ulang. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang mesti di apa? Nanti dibandingkan. Nah, kalau misalnya kok angkanya beda yang kita pegang adalah yang setelah operasi. Gitu. Ya. Kalau ditanya, "Dok, kalau nanti batunya batunya kan batu kalsium dominannya, tapi kok hasil apa namanya? Urinnya begini." Nah, balik lagi tadi kombinasi ya. Jadi jangan jangan kepatok-kepatok sama apa? Sama apa? Sama mana yang mau dipakai treatmentnya, jalurnya. Balik tadi ke yang ke Stone Tree algorithm ya. Kalau batunya bukan batu kalsium ya itu jelas kalau batunya asam urat ya yang ini, batunya sulfit ini, batunya konsisten ini. Tapi kalau batunya kalsium nah ini agak ngejelimet. Karena batu kalsium itu bisa terjadi pada beberapa kelainan ion. Nah, itu yang mesti dipahamin. Kalau batu kalsium dicek dia apakah ada hipoksitraturia, apakah ada masalah urikosuria, apakah ada hiperoksaluria, ya, apakah ada hiperkalsiuria. Itu pada kasus batu kalsium. Jadi kalau yang non batu kalsium itu sebenarnya lebih simpel penanganan untuk terapi medisnya. Ya. Ini sebenarnya hanya untuk kalian supaya nggak pusing kapan kita menggunakan menjadi guidance ya untuk terapi medis apakah dengan batu analis batu atau dengan ion ya. Ya, terima kasih banyak dokter. Ya. Dok mau bertanya lagi. Ini kan memang untuk pemeriksaan metabolik yang dilakukan untuk melakukan analisa atau faktor risiko pada pasien batu ini, apabila di daerah atau di rumah sakit yang tidak semuanya memiliki fasilitas yang mumpuni, dok, kira-kira apa yang sih bisa kita maksimalkan, dok, untuk melakukan
pemeriksaan analisa untuk mencegah faktor risiko terbentuknya batu tersebut, Dok? Ya, satu tentunya general advice itu harus dikerjakan pada semua kasus batu, ya, tanpa terkecuali. Yang kedua, eh, kita lihat lagi nih seberapa lengkapnya fasilitas yang dimiliki, ya. Kalau ada analisis batu, biasanya sih 24 hour urine yang selengkap tadi kita bahas itu jarang sekali, ya. Kalau di kita di Jakarta ya mungkin karena saya S3-nya sedang mengambil apa namanya penelitian mengenai ion-ion di pada pasien batu, itu bisa dikerjakan di lab terpadu FKUI. Tapi saya sudah sempat survei pun sebenarnya kayak di Prodia pun itu mereka belum bisa sampai selengkap itu untuk yang urin 24 jam. Ya. Tapi biasanya untuk analisis batu ya itu cukup banyak lab yang sudah bisa mengerjakan. Ya. Dan kalau misalnya nggak ada juga, kita boleh guidance dengan satu dengan analisis urin biasa, urin lengkap, ya lihat dari pH-nya bagaimana, ada bakteri atau enggak. Sama yang kedua ya imaging, ya batunya keras atau enggak. Tapi memang itu kasar ya, artinya ya bisa membedakan batu kalsium, batu asam urat. Cuman untuk pastinya ionnya apa kita susah. Ya. Kalau misalnya ada batu tapi pH-nya rendah, ya itu sebenarnya targetnya tentunya sebisa mungkin dibuat basah. Ini kita secara ini aja ya, secara apa Secara dalam kasar ya, Dok, ya? Tapi kalau misalnya pH-nya ternyata udah basah, ada batunya besar, ya itu mungkin batu kalsium fosfat itu justru malah nanti kebalikannya. Ya. Baik, terima Ada kasih lagi banyak, Dok. pertanyaan? Ya. Masih, Dok, ini mungkin topiknya sangat menarik, Dok. Untuk kelainan metabolik apabila misalkan kita mendapatkan nih, Dok, kelainan metabolik yang didapatkan pada screening waktu pasien-pasien batu ini, apakah bagaimana sih peran kita sebagai urolog? Apakah kita dapat menata laksananya langsung atau lebih prefer untuk konsul ke bagian gizi atau penyakit dalam gitu, Dok, untuk menangani masalah ini, Dok? Nggak ada masalah. Terserah. Sebenarnya terserah ya. Cuman kalau boleh, kalau di rumah sakit kalian nanti ada dokter gizi, ya, ada dokter nefrologi, itu kerja bareng nggak apa-apa. Ya, tapi sebenarnya kalau kalian satu, kalian yang mesti paham diri kalian sendiri ya. Kalau kalian mampu, ya, mengerti, boleh kalian. Tapi kalau misalnya memang apa namanya, ya mohon maaf ya, mungkin masih belum terlalu paham, ya boleh kerjasama. Nah, kalau nggak ada yang lain tapi kamu sendirian, ya sebaiknya kamu belajar, belajar untuk mengatasi itu. Ya. Jujur kalau di luar negeri ya urolog yang mengerjakan, yang memberikan obat-obat itu semua juga urolog. Diazid, kasih potasium sitrat itu urolog semua. Ya. Nah masalahnya adalah ya nanti kalian kan belum ini ya apa namanya di lapangan. Obat-obatan itu tidak selengkap itu. Ya. Jadi misalnya kayak potasium sitrat itu belum ada masuk ke Indonesia. Ya. Jadi kita bisa bisa ganti dengan Bignat. Tapi memang Bignat ini dia bisa mempengaruhi terjadinya masalah kalium. Jadi hati-hati. Kalau potasium karena dia bisa bikin hipokalemi. Kenapa sitrat itu dikombinasikan dengan potasium? Karena dia untuk menghindari terjadinya efek samping hipokalemi. Gitu. Ya, makanya potasium sitrat. Nah, kalau dengan Bignat ya risikonya bisa hipokalemi, jadi hati-hati. Ya. Ada lagi Baik. pertanyaan? Ya, Ini terima kalau kasih, Dok. kita mau menaikkan pH urin ya. Baik, Dok. Terima kasih. Dok, ada yang mau bertanya, Dok. Ini dari Jose, Dok. Menanyakan untuk terapi MET, apakah bisa diberikan sebagai terapi rutin, Dok, untuk pasien-pasien dengan batu sisa pasca terapi invasif, Dok? Atau apakah bisa langsung diberikan terapi tersebut pasca operasi pada pasien yang dilakukan tindakan operasi, Dok? Ya, ya kalau bicara secara guideline sebenarnya enggak. Ya, tapi pasca operasi itu kan banyak faktornya ya. Satu, masalah keluhan double G-stent. Ya. Itu kan juga sebenarnya keluhan-keluhan seperti dysuria, keluhan LUTS karena double G-stent itu juga dia bisa berkurang dengan pemberian alpha blocker. Ya. Atau yang kedua, masalah batu-batu yang bisa dibilang mungkin dia ada risiko batu sisa di ureter, ya, ukurannya nanggung. Nah, itu ada tempatnya kita memberikan alpha blocker. Tapi sebenarnya kalau secara guideline
nggak ada rutin pemberian alpha blocker itu. Ya, jadi sebenarnya sih masih agak-agak off label. Ya. Jadi jangan jangan rutin otomatis kalian selalu memberikan alpha blocker. Ya. Kalau misalnya batu, ya tergantung juga lah kasusnya ya. Kalau misalnya pos PCN, PCN kita ngomongin kan tadi itu pertanyaannya terapi batu ya. Pos PCN nggak Ya, dipasang batunya habis total ya, nggak dipasang double G-stent, hanya dipasang UK ya. Jadi jangan dikasih alpha blocker. Tapi ternyata kalau misalnya beda kasus dia dengan double G-stent dengan tujuan nanti mengurangi risiko keluhan atau misalnya pasca operasinya pasiennya keluhan loose-nya berat karena masalah double G-stent, itu ada tempatnya kita memberikan alpha blocker. Ya, jadi harus case by case. ya. Baik, terima kasih baik dok. Ini ada yang bertanya juga dok, dari Angger dok. Apakah cara pencegahan batu untuk dengan konsumsi sitrat, apakah ada dosis spesifik yang dianjurkan diet pada pasien sehari-hari dok? Dan edukasi apa yang bisa diberikan ke pasien terkait untuk pencegahan batu saluran kemih dok? Kalau konsumsi itu sih nggak ada batasan ya sebenarnya ya. Artinya eh, kalau secara kesehatan hanya dibilang tingkatkan konsumsi lemon, lime, ya. Biasanya sih paling tinggi yang lime. Untuk kalau kita ngomongin masalah sitrat, ya. Kalau apa tadi pertanyaan kedua? Jadi ini maksudnya tadi edukasi yang diberikan terkait dosis atau pemberian apa namanya sitratnya dok pada pasien Oh. yang untuk pencegahan batu saluran kemih. Eh, ya pada dasarnya sih lebih ke arah kalau saya sih bilang tiap kali makan boleh. Jadi tapi jangan over ya. Tiap kali makan pagi, siang, karena itu kadang kan juga bikin asam di lambung ya. Nah itu tiap kali makan pagi, siang, malam itu bolehlah konsumsi 1 buah lemon gitu ya, lime atau jeruk. Nah, jadi cukup 3 kali sehari. Nah, Baik dok, dok saya sendiri ingin bertanya dok. Dari tadi kan yang disampaikan itu tentang tata laksana dan juga metabolik pemeriksaan metabolik yang di PAO itu, apakah ada perbedaan pada pasien pediatrik dok? Dan juga ada perbedaan juga untuk pemberian apa namanya tata laksana metaboliknya pada pasien pediatrik, karena kan kita tahu untuk pasien pediatrik tuh dominan penyebab penyebab batunya itu adalah masalah metabolik. ya, kalau pada anak-anak itu paling sering kalian harus biasanya apa pada anak-anak? Kata boleh lagi Oh, karena apa? ya dok, Biasanya pada anak-anak kelainan metaboliknya karena apa? ya bisa misalkan karena masalah gangguan proteinnya, maksudnya berat badan yang kurang gitu dok, kemudian Nah, itu hipokalsiuria. nah, bukan. Biasanya itu kan masalah apa diare ya atau apa? Kenapa sih diare bisa bisa ini? Kenapa tadi? Karena dia apa? Hilang apa? Gangguan absorpsi di itu dok ya. Nggak dengerin tadi kamu. Ya, masalah big nut-nya dia dia turun di darah ya. Jadi itu terus habis itu biasanya kalau pada anak apa malnutrisi. Jadi yang mesti dibenerin tuh itu semua ya, diidentifikasi. Mayoritas itu kalau pada anak. Jadi kalau dia ada diare kronis itu diperbaiki, kalau ada malnutrisi perbaiki juga. Ya, kecuali kalau ini semua nggak ada, nah itu baru apa namanya kita screening sesuai tadi yang Stone Tree algorithm. Ya, nah kalau masalah dosis memang berbeda. Ya, dosis berbeda. Nah itu baiknya nanti kerjasama dengan nefro. Memang kalau di EAU itu dia dominannya lebih ke arah untuk dewasa. Ya. Baik, terima kasih baik dok. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaannya nih, ada yang bertanya dok bila awal, mungkin untuk pemeriksaan metabolik yang diperlukan dan tersedia di RSCM apa saja dok, yang bisa kita aplikasikan dok pada apa namanya pasien-pasien yang kita temukan di RSCM. Ya kalau RSCM karena dalam rangka semua pasien batu sebisa mungkin saya ambil buat S3 saya ya
bisa dilakukan semuanya tadi itu ya, yang masalah urin 24 jam. Urin 24 jam itu ya tadi ada pH, ada kalsium, fitrat, oksalat, dan lain-lain itu yang mesti semua dicek. Ya, tapi kalau ya terlepas dari itu sebenarnya kita hanya kalau di RSCM satu tentunya adalah kalsium urin, kalsium serum yang bisa diperiksa 24 jam ya. Terus kalau memang ada kenaikan boleh pemberian dicek parathyroid hormon ya, asam urat darah, asam urat urin ya. Nah, itu yang sebenarnya yang kalian basicnya harus diperiksa ya. Tapi balik lagi, kalau ditanyakan bagaimana idealnya, kalian harus bisa jawab. Jadi jangan sesimpel itu. Gitu loh. Jadi ini kan campur ini ya residennya ya. Kalau Ya, ditanya teori kan ya jawab yang benar. Ya, artinya ya apa? eh, nggak cuman yang biasa kalian lakukan. Gitu loh. Jadi kalau perlu tulis aja nanti rencana pemeriksaan urin ini gitu kan. Selengkap itu nggak apa-apa ya. Atau juga nanti kan itu bisa jadi sampel buat penelitian yang di lab terpadu itu gitu loh. Ya. Jadi kalau di RSCM sebenarnya lebih mudah, tapi kalau yang di rumah sakit lain itu yang mesti tadi ya agak-agak terbatas sesuai dengan labnya yang tersedia bagaimana. Nah, tapi paling minimal sih kalau yang biasanya lab-lab yang ada sih ya asam urat darah, asam urat urin, kalsium darah, kalsium urin, ya, apalagi ya biasanya ya, urin lengkap biasa, ya seperti itu. Kalau parathyroid hormon juga lumayan biasa sih ada juga di lab. Ya. baik. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Ya, mungkin itu saja untuk karena terbatasan waktu, Dok. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Terima Ya. kasih banyak, Dokter, atas presentasi yang sangat menarik dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua, Dok.